saya akan menyampaikan kisahnya, bukan membedah bukunya. Karena ada yang membedah bukunya. Ada penulisnya, Pak Iwan. Yang pertama adalah peluncuran Listen and Design. Saya akan ceritakan kisah di balik ini. Bagaimana love, devotion, and life itu sampai ke sini. Singkat cerita, ini adalah berawal tahun 2003-2005. Mas Iwan ya. Waktu itu saya ditunjuk menjadi kepala pusat pendidikan Kebang Sentralan. Yang sekarang menjadi Bank Indonesia Institute. Pada waktu itu kami introducer kurikulum Kebang Sentralan dan saya cari siapa profesor-profesor dari Indonesia yang di luar negeri yang cintanya kepada Indonesia luar biasa. Yang pengabdiannya luar biasa. Dan juga hatinya adalah untuk rakyat. Ada 3, salah satunya adalah Profesor Iwan Jaya Asis. Sejak saat itu Profesor Iwan Jaya Asis secara rutin setiap tahun menjadi visiting scholar yang sekarang menjadi Bank Indonesia Institute. Terima kasih Mas Iwan. Dulu PPSK, sekarang adalah Bank Indonesia Institute. Setiap tahun waktu summer kecuali COVID. Ya Mas Iwan ya. Termasuk Profesor Emil Salim dulu juga visiting scholar. Disitulah kemudian saya tahu. Karena Profesor Iwan cintanya pada akademik. Membawa beliau ke Cornell University. Tapi cintanya kepada Indonesia selalu pengen kembali ke Indonesia setelah saya lihat wajah beliau tahun 2003-2005. Sehingga saya tawarkan, Mas mau nggak setiap summer ke BINS? Betul Mas ya? Dan sejak itu beliau datang setiap tahun dan sebagai regional economist beliau keliling ke Indonesia, ke kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia. 46 kantor, bahkan dulu Profesor Emil Salim juga ke daerah. Melihat sendiri bagaimana 46 kantor-kantor Bank Indonesia dengan cinta, dengan pengabdian mensejahterakan rakyat UMKM Indonesia. Tepuk tangan untuk Profesor Iwan Jaya Asis, Emil Salim yang betul-betul mengangkat cintanya BI, pengabdiannya BI, kesejahteraannya UMKM di dalam buku ini. Sehingga saya tidak melihat buku ini hanya buku. Di dalamnya penuh dengan cinta. Cintanya Profesor Emil Salim, Profesor Iwan Jaya Asis melihat bagaimana cintanya BI, pengabdiannya BI memajukan UMKM Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan bagi Profesor Iwan Jaya Asis dan panggung Pak Peri, karena sesaat lagi kita akan langsung melakukan prosesi peluncuran buku Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat untuk bergabung di atas panggung Profesor Iwan J. Aziz selaku penulis buku Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises. Silakan. Silakan Bapak menuju ke podium. Baik, silakan bersiap. Prof. Iwan dan Bapak Gubernur Bank Indonesia, dalam hitungan ketiga kami persilakan Bapak-Bapak untuk meletakkan tangan di atas tab sebagai tanda diresmikannya buku Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises. Kita hitung bersama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
kali ini buku Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises telah resmi diluncurkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya kami mohon Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan buku Listen and Design secara simbolis kepada discussion bedah buku yang akan disaksikan oleh Profesor Iwan Jaya Aziz. Dan untuk itu kami mengundang ke atas panggung Bapak Dr. Purbaya Yudi Sadewa, Profesor Emil Salim, dan Bapak Dr. Gita Wiryawan. Kami persilakan untuk bergabung. Baik, kita saksikan sama-sama penyerahan buku Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises secara simbolis yang diserahkan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio kepada para discussion buku hari ini. Sekali lagi hadirin sekalian, buku ini membahas mengenai desain kebijakan dan pentingnya kualitas institusi dan modal sosial dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM. Yang mana upaya ini selaras dengan amanat Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga, mendorong stabilitas keuangan, dan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Baik Bapak-Bapak, kita akan abadikan momen ini bersama-sama. Silahkan berikan senyuman terbaiknya ke arah kamera. Kita hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan selanjutnya untuk sesi foto bersama yang kedua, dengan hormat kami mengundang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk turut bergabung ke atas panggung. Dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Pahala Mansuri, Kepala BPOM Ibu Rizka Andalusia, serta Kepala Bank Indonesia Institute Bapak Yoga Afandi. Kami persilahkan untuk bergabung ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, silahkan merapikan barisan dan sekali lagi berikan senyuman terbaik ke arah kamera. Kita hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua atas resminya peluncuran buku Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises. Terima kasih Bapak Peri Warjio dan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Senang sekali saya Anisha Dasuki berkesempatan menjadi moderator di panel diskusi acara book launching Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises. Sebelumnya ini para discussion rupanya sudah ada di atas panggung, jadi tidak perlu saya panggil lagi Bapak Ibu. Baik, saya cerita sedikit tentang brief introduction buku ini. Izin Pak Prof. Buku Listen and Design merupakan buku yang ditulis oleh Profesor Iwan Jaya Aziz. Dalam bukunya, kali ini Profesor Iwan Jaya Aziz fokus pada pengembangan kapasitas UMKM melalui desain kebijakan yang tepat, membahas mengenai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah dan usaha kecil untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
Profesor Iwan Jaya Aziz adalah Research Scholar Bank Indonesia Institute yang juga merupakan guru besar Emerging Markets di Dyson School of Applied Economics and Management Cornell University Amerika Serikat dan guru besar di Universitas Indonesia. Beliau merupakan anggota Dewan Penasehat di Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB dan berpengalaman menjadi konsultan untuk beberapa pemerintahan negara dan organisasi internasional, serta Kepala Regional Cooperation and Integration Asian Development Bank ADB. Pada sesi ini kami juga menghadirkan diskusi bedah buku Listen and Design yaitu Profesor Emil Salim, Guru Besar Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Profesor Emil Salim merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bappenas periode 1968 sampai 1972. Menteri Perhubungan Republik Indonesia periode tahun 1973 sampai 1978. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia periode tahun 1978 sampai 1993 dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden periode tahun 2009 sampai 2014. Discussion kita selanjutnya adalah Dr. Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Selamat pagi. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Dr. Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS dan aktif sebagai anggota dari Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri, serta anggota dari Indonesia Economic Forum. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, beliau memiliki pengalaman dan kontribusi signifikan dalam berbagai posisi strategis di pemerintahan, termasuk sebagai deputi dan staf khusus di berbagai kementerian dan kantor presiden. Discussion kami selanjutnya adalah Dr. Gita Wirjawan, Visiting Scholar Stanford University. Bapak Dr. Gita Wirjawan adalah founder dan chairman dari Ancora Group, bergerak di bidang real estate, SDA, kesenian dan teknologi. Beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2011 sampai 2014 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM periode tahun 2009 sampai 2011. Dan saat ini beliau aktif sebagai Visiting Scholar di Stanford University Amerika Serikat dan juga podcaster edukasi digital bertajuk Endgame mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Kita akan mulai diskusinya hari ini. Kali ini dalam buku Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises, Profesor Iwan Jaya Aziz mengemukakan mengenai faktor kualitas institusi dan modal sosial ini sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan kualitas kebijakan. Regulasi dan kebijakan ini menjadi penting untuk memperhatikan faktor institusi yang ada dan modal sosial agar berdampak efektif untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas UMKM. Prof, bisa dipaparkan mungkin apa yang perlu di-boost lagi untuk lebih efektif lagi meningkatkan UMKM di Indonesia? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, terutama Mas Peri, not only karena diberi kesempatan untuk berdialog dan berinteraksi dengan teman-teman KPW di seluruh Indonesia, tapi juga dengan teman-teman UMKM dan memberi kesempatan saya untuk belajar. Karena terus terang saja isi dari buku ini lebih merupakan refleksi dari saya belajar dari teman-teman UMKM yang saya interview. Dan inti dari apa yang disampaikan oleh buku ini itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu saya ingin mengerti betul apa yang ada di benak para UMKM, apa yang dikerjakan 24 jam satu hari. Mengapa premis saya
ke sana karena saya lihat cukup banyak daftar kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga cukup banyak yang tidak efektif di lapangan. Bukan karena kebijakannya tidak tepat, tapi karena desain dari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan the prevailing social capital atau kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya bisa mempenetrasi isi kepala dari para pelaku UMKM. Ibaratnya banyak teman-teman yang melakukan penelitian itu berangkat dengan sinyal radio FM, sedangkan sinyal radio teman-teman UMKM AM. Jadi tidak menyambung. Itu salah satu penyebab mengapa banyak kebijakan yang tidak efektif. Jadi inti dari pesan buku ini adalah cobalah sinyal itu disamakan dulu. Kalau itu disamakan, ada banyak kebijakan yang sudah baik, tapi akan lebih efektif berjalannya. Bahkan ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Salah satu yang paling menarik bagi saya sendiri adalah banyak kebijakan yang diharapkan oleh UMKM yang sebenarnya murah, tidak memerlukan anggaran. Karena Bapak dan Ibu bisa bayangkan dalam keadaan seperti sekarang, setiap ada usulan untuk memperbaiki keadaan UMKM, selalu ada anggaran di belakangnya. Dan biasanya kalau kita ke daerah, pemerintah daerah selalu klasik menjawabnya, kita tidak ada anggaran atau terbatas. Tapi ternyata banyak sekali yang diinginkan oleh para UMKM, tindakan yang tidak memerlukan anggaran. Misalnya merubah kebijakan, merubah aturan. Karena banyak sekali yang mereka hadapi, kesulitan di lapangan, bukan karena mereka memerlukan dana, bukan mereka memerlukan teknologi, yang mereka perlukan adalah bagaimana supaya apa yang mereka lakukan itu tidak terganggu oleh begitu banyaknya aturan-aturan yang saya yakin dimaksudkan oleh pembuat aturan itu positif. Tapi mungkin karena tidak ada sinergi dengan kondisi social capital dari para UMKM, ternyata bukan itu yang diharapkan. Jadi itu inti dari apa yang disampaikan oleh buku ini, dan dari sederetan usulan, Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau bicara UMKM, the first thing in mind biasanya kalau ingin membantu adalah dana, memberikan financing. Ternyata bukan itu yang mereka harapkan. Atau ada yang mengusulkan memberikan pelatihan mengenai teknologi. Tentu itu semua penting, tapi bukan itu yang diharapkan. Yang mereka harapkan network. Mungkin bahasa Indonesianya network itu adalah apa ya? Kolaborasi. Jadi intinya begini, ambil contoh misalnya waktu COVID. Kita tahu waktu ada pandemi, semua jenis usaha, baik besar maupun UMKM, terpukul. Tapi coba perhatikan, siapa yang bisa recover? Yang besar atau yang menengah? Yang kecil sulit untuk recover. Mengapa? Karena yang besar dan menengah, mereka mempunyai network. Apakah itu networknya dengan perbankan, atau networknya dengan pemerintah daerah, atau dengan perusahaan lain, atau dengan regulator. UMKM tidak mempunyai network itu. Dan itu yang mereka harapkan sebenarnya. Dan tidak terlalu banyak yang sebenarnya diperlukan dalam bentuk dana. Tidak memerlukan anggaran. Jadi itu yang saya dapatkan dari keliling seluruh Indonesia berbicara dengan UMKM. Tapi saya ingin juga menekankan bahwa UMKM itu berbagai jenis.
dari mikro, kecil, menengah. Kalau kita lihat statistik di Indonesia, dari 100 unit usaha di Indonesia, kita tahu 99% adalah UMKM. Tapi dari 99% UMKM, kita tahu 99% adalah mikro. Jadi bukan mikro, kecil menengah, tapi mikro. Artinya dari 100 unit usaha di Indonesia, 98%, karena 99 kali 99, itu 98% usaha mikro. Dan mereka ini yang tidak mempunyai network. Itulah sebabnya hari ini kita melihat contoh bagaimana network mereka dibantu oleh, dalam kasus ini adalah Bank Indonesia. Tapi saya yakin institusi-institusi yang lain, baik public institution maupun private institution, bisa membantu. Apakah itu dalam bentuk pemasaran, apakah dalam bentuk, bahkan banyak yang bisa membantu dalam bentuk manajemen, pelatihan dan seterusnya. But bukan polisinya sendiri, the design harus dipikirkan. Misalnya, banyak di berbagai daerah ada upaya untuk memberi pelatihan kepada UMKM. Tapi pelatihannya ditentukan, misalnya hari Selasa dari jam 9 sampai jam 12 di kantor kabupaten atau kecamatan. Padahal 24 jam sehari para UMKM ini sibuk. Tidak ada waktu mereka untuk datang ke kantor kabupaten yang jaraknya jauh dan waktunya tidak ada. They have to survive. Oleh karena itu, ini contoh kebijakannya bukan salah. Memberi pelatihan itu tepat. But try to adjust dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang kita maksudkan dengan the prevailing social capital. Dan saya yakin bila ada perbaikan semacam itu, banyak sekali kebijakan yang sudah diarahkan untuk UMKM yang akan jauh lebih efektif. Last but not least, saya ingin menekankan mengenai bagaimana kita mengetes apakah network itu betul-betul merupakan faktor utama. Karena jujur saja, kalau kita melakukan survei, kita menerima jawaban, kita harus skeptical. Karena jawabannya mungkin saja bohong, jawabannya mungkin tidak konsisten. Itu sebabnya di buku ini ada bab khusus tentang metodologi yang saya tidak akan bicarakan di sini, banyak matematika dan seterusnya. Tapi kita menggunakan khusus pendekatan untuk menghindari inkonsistensi dan menghindari kemungkinan untuk menjawab tidak tepat. Dan itu kita tes di bab 5, yaitu mengetes apakah jawaban-jawab ini konsisten, satu. Kedua, apakah jawaban dari mikro, small, and medium itu bisa disatukan. Long story short, jawabannya bisa dan jawabannya tetap konsisten, network. Jadi kesimpulan yang mungkin bisa saya katakan dalam satu kalimat, bantulah para UMKM, terutama kelompok mikro, dengan menciptakan network. Dan saya yakin yang ada di gedung ini semua mempunyai kapasitas untuk membantu mereka. Mungkin untuk sementara saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iwan, jangan ditaruh dulu, saya ada pertanyaan karena waktunya masih ada. Dalam buku ini Prof. ngobrol dari hati ke hati dengan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Tadi Prof. Iwan menitik beratkan pada harmonisasi kolaborasi antara kebijakan dengan kondisi di lapangan. Sejauh ini keluhan dari UMKM terutama yang mikro, yang kecil-kecil di daerah, apa sih kebijakan yang justru menghambat mereka untuk berkembang, Prof? Ya, jadi seperti tadi saya katakan, ambil contoh misalnya faktor budaya. Kita tahu di Indonesia ada 1.350 ethnic groups. Dan kita tahu tadi Mas Ferry menunjukkan bajunya yang dari Baduy. Masyarakat Baduy karena adatnya, karena budayanya itu mempunyai ciri-ciri khusus. Jadi kita ke sana, bahkan kita tinggal di Baduy Dalam,
Saya mencoba mengerti dalam 24 jam apa yang mereka lakukan. Dan saya belajar dari mereka. Inilah penyebabnya mengapa banyak kebijakan yang sudah bagus tapi tidak jalan. Mereka tidak bisa menerapkan. Bukan mereka tidak mau, tapi memang budaya mereka seperti itu. Jadi contoh yang paling menonjol untuk negara seperti Indonesia di mana ada 1.350 etnik, itu perhitungkan budaya yang sangat berbeda. Dalam konteks ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman KPW karena melalui network teman-teman KPW saya bisa menemui masyarakat, misalnya masyarakat Boti di NTT, masyarakat di Morotai, lalu minggu lalu kita ke Pulau K di Maluku Selatan. Semua dibantu oleh teman-teman KPW dan dari situ saya bisa belajar. Sekali lagi saya ingin menekankan, bukan teman-teman atau mereka yang belajar dari saya. It's the other way around. Saya belajar dari mereka. Jadi buku ini tidak lebih dan tidak kurang, hanya menyampaikan apa hasil saya belajar dari mereka. Baik, ternyata dari Sabang sampai Merauke dengan adat yang begitu banyak, obstacle-nya juga banyak ya Prof ya, ternyata. Baik, selanjutnya saya ke Prof. Emil Salim. Prof Emil ini sudah sejak tahun 60-an aktif di pemerintahan, juga mungkin memperhatikan seperti apa perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Prof Emil melihat seperti apa perkembangan sejak dulu sekali hingga saat ini, terutama percepatan digitalisasi UMKM di masa pandemi. Silakan Prof. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia yang telah mengambil prakarsa untuk melakukan penerbitan buku ini. Bank Indonesia, saudara, di dalam usaha kita mengadakan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi pada tahun 66 memegang peranan sentral. Pada waktu itu semua teman-teman ekonom yang terlibat dalam stabilisasi berkumpul berkantor di Jalan Tamrin Bank Indonesia. Rahasianya adalah karena makanan di Bank Indonesia itu enak sekali. Kita membicarakan buku Bung Iwan, Listen and Design. Sangat penting pesan ini karena yang memberikan pesan Bung Iwan setelah melakukan perjalanan selama beberapa tahun di tanah air Indonesia dan kerja Bung Iwan mendengar. Ia tidak bicara, tidak pidato, tidak ceramah. No, ia datang, tanya, dengar. Akibatnya adalah Bung Iwan dalam kesempatan yang bebas, sering kita bisa ngobrol berdua. Saya tanya apa rahasia ngomong itu. Kata Bung Iwan, intinya adalah kau harus mau dengar lawan bicaramu. Jadi, kalau Bung Iwan ke desa-desa, ke daerah-daerah, jangan anggap Bung Iwan yang ngomong. No, yang ngomong orang yang dia tanya dan Iwan belajar dari mereka yang bicara. Iwan kerja mendengar. Karena itu, kalau ada sempat dan kami kedua mengobrol,
saya pun berusaha lebih mendengar apa yang Iwan sebut. Dan banyak hal yang diceritakan oleh Iwan yang belum dia tulis. Karena itu, maka saya sering timbul bertanya, apa betul ya kisah Bung Iwan tentang daerah? Maka pada suatu kesempatan, di mana saya ada teman-teman LSM di daerah, ada cerita Bung Iwan yang menggelitik hati saya. Saya coba cek dengan LSM di daerah, menanyakan apakah betul ada suatu peristiwa yang diceritakan oleh Bung Iwan. Beberapa lama kemudian, kisah yang saya terima adalah bahwa teman-teman saya yang ada di daerah tidak hanya mencek cerita, tetapi melanjutkan tindak lanjut dan melibatkan Komnas HAM. Saya kaget, kenapa Komnas HAM kau libatkan? Karena peristiwa yang berada di balik cerita Bung Iwan yang hanya ada di permukaan, dasarnya ada lebih dalam. Apa poin saya? Apa yang saudara baca, yang saudara dengar adalah puncak-puncak dari hal-hal yang bisa dikemukakan secara umum. Namun di balik itu ada api yang membara. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Bagaimana konflik tanah adat antara masyarakat adat dan penguasa bisa diselesaikan secara damai dan terbuka. Bagaimana hubungan pejabat yang mempunyai hak wewenang lebih mengutamakan rakyatnya daripada anggota keluarganya. Bagaimana dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, kalau saudara membaca buku ini, maka kita hanya membaca permukaannya. Di balik cerita itu ada drama bahwa Indonesia perlu kita bangun secara lebih bermartabat, lebih memikirkan keadilan sosial dan sebagainya. Karena itu tepat apa yang diucapkan, listen, dengar, hai teman-teman, siapapun kau, rakyat kecil, pejabat, maupun pemimpin, listen, dengar, dan atas bahan yang dengar, coba tangkap apakah suara yang kau dengar, suara yang murni, ataukah suara yang dibikin-bikin? Dan jika suara murni, apa desain yang perlu dilakukan? Maka langkah yang diambil Bank Indonesia dengan menerbitkan buku ini, dengan mendorong UKM, adalah langkah yang sangat bijaksana. Ia membuka jalan bagi UKM untuk bisa tumbuh di atas jalan yang lurus. Tidak mencong-mencong ke kiri ke kanan. Jalan lurus. Kami ada soal, kata UKM. Kemana soal ini kami bawa? Siapa mau mendengar soal kami? Dalam kaitan ini,
buku ini menunjukkan jalan paling tidak teman-teman Bank Indonesia dan barisan bank-bank Indonesia lainnya, bank rakyat dan sebagainya. Saya harap menempuh jalan karakter Bank Indonesia untuk membuka hati terhadap UKM. Dengar apa unek-unek UKM itu. Mengapa UKM yang ratusan ribu banyaknya tidak tumbuh? Mengapa ekonomi rakyat tidak berkembang secepat ekonomi konglomerat? Mengapa keadilan sosial belum tegak dalam kehidupan ekonomi? Buku Listen and Design memberi petunjuk. Dia tidak memberi resep. Dia tidak memberi cara memecahkan. Dia menunjukkan arah. Coba listen. Coba dengar. Dan kalau mendengar, lepaskan baju resmimu. Bukakan hatimu pada yang kau ajak bicara. Kemudian hasil dari dengar itu apa yang bisa dipakai. Mungkin Bank Indonesia dengan perbankan saja tidak cukup. Seperti pengalaman saya ketika mendengar cerita Bung Iwan tentang sesuatu kasus yang kemudian perlu melibatkan Komnas HAM, bukan bank. Karena masalahnya cukup jelimet. Jadi desain program berdasarkan listen, dengar, dengan langkah-langkah yang doable, yang bisa dilaksanakan dengan apa yang tersedia. Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, teman-teman LSM, organisasi-organisasi masyarakat yang ada, ajak mereka untuk bisa mendesain apa yang didengar dari percakapan dengan UKM yang bicara dengan hati nurani mereka. Dengan demikian, Listen and Design bukan hanya merupakan buku, tulisan, hitam di atas putih, tetapi menjadi jalan keluar dari kemacetan sekarang ini yang tidak menumbuhkan UKM ini setelah sekian tahun kita merdeka ini. Once and for all, menjelang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, kita harus menempuh jalan menegakkan UKM sebagai dasar ekonomi rakyat kita, Sabang Merauke. Dalam kaitan itu, buku Bung Iwan, Listen and Design, yang ditulis dari hasil kunjungan Sabang dan Merauke, sampai ke ujung Indonesia bisa menjadi ilham bagi Bank Indonesia, bank-bank lain, dan teman-teman untuk menumbuhkan, membantu pembangunan UKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Amel Salim. Listen and Design berarti mendengarkan kemudian membuat kebijakan berdasarkan hasil curhatan hati ke hati, Prof. Iwan dengan pelaku UMKM se-Indonesia. Saya ke Pak Purbaya. Pak Purbaya, Listen and Design, mendengarkan kemudian membuat kebijakan tailored, sesuai dengan hasil ngobrol dan mendengarkan para pelaku UMKM se-Indonesia. Saat ini salah satu masalah klasik UMKM di Indonesia adalah masalah modal.
Pak Purbaya. Sejauh ini dari LPS apa kebijakan yang akan diramu kemudian disesuaikan dengan situasi, kondisi adat, kondisi sosial di setiap daerahnya. Apakah akan dibuat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya balik. Saya mesti menjawab pertanyaan Anda atau membahas bukunya? Boleh sambil dua-duanya, Pak. Karena kalau menjawab pertanyaan Anda akan liar sekali jawabannya. Oke, Kalau menjawab bukunya saya sudah siapkan ini di kertas. monggo Pak. Kalau teman-teman di LPS itu selalu membekali saya dengan tulisan seperti ini Mbak. Karena kalau saya dibiarin bebas, bicaranya bisa liar katanya. Bisa ngaco dan mengkhawatirkan. Jadi Gak selesai ya Pak 45 menit ya? malah akan menyinggung beberapa kalangan katanya. Jadi untuk pertama saya akan sedikit sini dulu, nanti akan lihat gimana menjawab pertanyaan Anda tadi. Buku Listen and Design karya Profesor Iwan Jaya Aziz. Ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Profesor Iwan Jaya Aziz yang jauh-jauh dari Cornell, Amerika setiap berapa bulan, setiap summer ya Pak ya, datang ke Indonesia terus terjun ke daerah-daerah untuk mendengarkan keluhan-keluhan maupun masukan dari dunia UMKM di Indonesia. Itu bukan satu daerah aja, bukan Jawa Barat aja. Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ujung-ujung sana. Jadi ini merupakan effort Profesor Iwan yang amat luar biasa untuk memberikan sumbangan kepada ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Iwan atas effortnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan menjadi salah satu pembahas dalam acara launching buku Pak Iwan Jaya Aziz ini. Pak Iwan ini idola saya Mbak. Dulu saya engineer, lulusan ITB. Tapi suatu saat saya sering baca tuh tulisan di Kompas, tulisan Pak Iwan Jaya Aziz. Tapi sebagai engineer saya nggak ngerti. Cuman saya lihat aja fotonya muda, wah orang ini gagah, pinter nih. Suatu saat ketemu juga di Sarinah, lihat beliau, wah gagah banget nih. Jadi saya pengen jadi ekonom. Nah tahun 94-95 saya ada kesempatan untuk sekolah, jadi saya belajar jadi ekonom dan beliau selalu menjadi panutan saya. Jadi kalau saya belajar ya kita salahkan Pak Iwan. Kalau saya salah belajar, kita salahkan Pak Iwan kenapa menyesatkan saya. Tapi kontribusi dia selalu amat baik sekali buat ekonomi dan kalau saya ikutin dari waktu ke waktu selalu konsisten dengan keilmuan yang ada di dunia perekonomian. Kalau ekonomi kan banyaknya kadang-kadang terpengaruh politik, ngomongnya sana sini nggak keruan. Tapi Pak Iwan tetap konsisten dengan keilmuannya. Saking konsistennya, bukunya ini juga untuk saya masih agak susah dimengerti. Karena banyak teori-teori yang cukup dalam di situ yang perlu fokus sendiri ya Pak. Mungkin 1 jam, 2 jam baru ngerti sedikit. Nah, judul dari Listen and Design ini mengingatkan pengalaman saya sebagai ekonom, penasihat presiden waktu itu, kemudian ketua tim Pokja 4 di Kementerian Koordinator dan Maritim, dan sebagai regulator saat ini ditugaskan di LPS sebagai ketua Dewan Komisioner. Jadi kalau rapat tuh saya selalu biasa dengarkan pendapat, masukan dari peserta rapat semuanya, yang konyol juga nggak apa-apa, yang bagus apalagi lebih bagus lagi. Tapi dari situ saya bisa tangkap masukan-masukan dari stakeholder yang kadang-kadang kita sebagai ekonom atau yang lebih tinggi tidak melihat itu. Jadi saya selalu berusaha menangkap kesulitan-kesulitan masalah-masalah yang dihadapi oleh para stakeholder. Dan saya pikir pendekatan Pak Iwan ini amat baik sekali Pak. Dari mendengarkan dari masukan dari UMKM, kan sepertinya biasanya kalau penguasa tuh satu arah. Pokoknya kebijakan saya benar, yang lain harus ikut saya, kalau salah, salah lu. Tapi dengan adanya feedback seperti ini, saya pikir ke depan kebijakannya bisa diperbaiki dengan baik dan buku ini memberikan petunjuk atau bukti yang clear bahwa kita kadang-kadang atau sering salah melakukan kebijakan kalau kita tidak mendengarkan masukan dari para pelaku bisnisnya. Dalam buku ini saya menemukan bahwa pendekatan metodologis yang diperkenalkan oleh Profesor Iwan
yang dikembangkan dari Mechanism Design Theory yang dipopulerkan oleh ekonom penerima Nobel Leonid Hurwitz, Eric Maskin, dan Roger Myerson sangat relevan dengan praktek yang selama ini saya hadapi. Berbeda dengan game teorinya Profesor John Nash, penerapan MDT ini seperti reverse game theory. Dalam game teori mekanismenya sudah ditentukan, kemudian kita mencari solusinya. Dalam MDT yang dilakukan adalah kebalikannya, yaitu kita tentukan dulu solusi yang kita mau, lalu kita cari mekanisme yang paling objektif, yang paling efektif untuk mendapatkan solusi tersebut. Ini suatu konsep yang sangat menarik yang diterapkan dalam penulisan buku ini. Oleh sebab itu, buku ini menurut saya tidak hanya sekedar teori saja, namun juga sangat dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Dalam buku tersebut, memang Profesor Iwan menerapkannya pada UMKM, namun saya percaya penerapannya dapat diterapkan di dunia ekonomi yang lain. Hal yang kedua yang menarik dari buku ini menurut saya adalah cover buku ini. Cover dari buku ini. Anda lihat, cover ini lukisannya sangat indah. Waktu Pak Iwan menunjukkan buku ini ke saya tanya, ini siapa yang lukis? Kok bagus banget? Rupanya yang lukis beliau sendiri. Ternyata Pak Iwan pelukis yang handal, Pak. Terus saya lihat wanita di depan ini amat cantik, melankolis, romantis lah. Modelnya siapa, Pak? Cantik banget. Terus beliau menunjukkan di halaman 82 buku ini. Ternyata modelnya ibu-ibu di pasar dan gak berapa cantik. Berarti saya pikir, wah Pak Iwan hebat juga nih. Bisa mengupgrade penampilan orang menjadi cantik dalam bentuk lukisan. Jadi kalau gitu Pak Iwan, saya minta dibuatkan lukisan tentang saya. Biar saya juga bisa kelihatan ganteng gitu. Tapi tadi yang dari kertas ya, sekarang saya masuk kritik dari buku ini. Satu lagi yang menarik buku ini adalah setiap bab buku ini selalu ada diagram bagaimana memahami buku ini. Untuk saya ini menarik sekali, setiap ini ada diagram bagaimana buku ini dan ini membantu saya untuk mengerti buku ini. Tapi walaupun begitu untuk saya masih susah Pak Iwan. Jadi mungkin ini bahasanya agak akademis. Kalau ingin dipakai oleh para pengambil kebijakan, mesti diturunkan sedikit Pak level bahasanya. Karena kalau para pengambil kebijakan tuh seperti saya juga agak-agak malas tuh. Begitu ngelihat ini, wah rumit nih. Gimana saya bisa ngerti lebih dalam? Saya mesti baca waktu lebih banyak. Tapi untuk pengambil kebijakan yang umum mungkin harus diturunkan sedikit Pak. Walaupun ini amat ilmiah bukunya. Tapi untuk orang-orang kayak saya yang pemalas mesti diturunkan sedikit lah. Yang kedua, ini listen and design kan. Sebagian besar masih listennya saja Pak bukunya ini. Di belakangnya ada kesimpulan-kesimpulan yang amat menarik. Tapi untuk desainnya masih berupa saran-saran saja Pak. Kalau bisa ini mungkin baru buku lisan aja Pak ya. Kedepannya akan ada buku susulannya berupa desain. Saya harapkan Pak, nanti desainnya juga ada desain yang lebih komprehensif, yang lebih gampang dimengerti oleh para pengambil kebijakan. Jangan disuruh mereka mikir Pak. Mereka pasti nggak bisa mikir Pak kayak saya, udah agak bodoh. Jadi dikasihlah paling nggak 1-2 contoh cara mendesain dengan mendengarkan suara UMKM. Framework yang baik untuk memajukan UMKM dengan mendengarkan suara UMKM sendiri. Kalau ini untuk saya sih bagus sekali, tapi untuk pengambil keputusan masih perlu 6 bulan lagi mungkin belajar Pak. Saya harapkan nanti di buku yang berikutnya Pak Iwan bisa memberi masukan yang lebih konkret, yang lebih mudah untuk para pengambil kebijakan. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Prof. Iwan Jaya Ajis atas penerbitan buku ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam memperkaya wawasan dan memperkuat fondasi pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor di perekonomian Indonesia. Demikian, yang satu belum ya? Boleh Pak, monggo Pak. Boleh dijawab? Boleh. Pak Iwan itu mempunyai impian yang lebih luas.
menjadikan Indonesia sebagai pusat UMKM dunia ya Pak ya. Nah Pak Iwan punya apa, kalau saya nggak bisa mikir, tapi LPS kan punya uang. Jadi beliau mengajukan proposal untuk kita terlibat dalam kegiatan itu, kita full support terhadap kegiatan seperti itu Pak Iwan. Dan mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan mungkin ada launching seperti itu ya Pak ya, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat UMKM dunia dengan memanfaatkan filosofi juga yang ada di buku ini. Kita menunggu itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ke Pak Gita. Pak Gita mungkin boleh langsung seberapa berpengaruhnya atau apa yang bisa dilakukan para stakeholders berdasar pada buku yang ditulis oleh Prof. Iwan dari hasil mendengarkan para pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk bisa memberikan gambaran mengenai kewirausahaan di Indonesia selama ini, sekarang dan ke depan, mungkin saya akan memberikan sebagai backdrop komparasi antara pertumbuhan pendapatan per orang di Asia Tenggara dibandingkan pertumbuhan per orang di Tiongkok selama 30 tahun terakhir. Pertumbuhan pendapatan per orang di Asia Tenggara selama 30 tahun terakhir itu kurang lebih 2,7 kali. Sedangkan di Tiongkok itu 10 kali. Dan perbedaan antara kinerja di Tiongkok dan di Asia Tenggara itu sebetulnya tercermin dalam 4 atribut yang nyata. Yang pertama itu adalah kurangnya investasi di pendidikan. Yang kedua, kurangnya investasi di infrastruktur. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya titik temu antara talenta dengan power atau kekuatan. Dan yang terakhir, ini mungkin akan nyambung dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan daya saing atau competitiveness. Di mana di Asia Tenggara, kapasitas Asia Tenggara untuk membuahkan izin itu hanya 1 izin per 1.000 orang dewasa. Sedangkan di Tiongkok 10 izin per 1.000 orang dewasa. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, di Indonesia itu hanya bisa mengeluarkan 0,3 izin per 1.000 orang dewasa, sama dengan di Filipina, tapi beda dengan di Singapura yang bisa mengeluarkan 9 izin per 1.000 orang dewasa. Nah, poin yang terakhir terkait dengan daya saing, ini saya rasa nyambung dengan apa yang diulas oleh Mas Iwan dalam buku Listen and Design, di mana pemberdayaan mechanism design theory telah mengungkapkan banyak hal. Tentunya salah satunya yang cukup implisit adalah bagaimana primasi mengenai pendanaan atau financing itu agak dilemahkan, di mana kepentingan untuk melakukan pembangunan jaringan sosial itu yang harus dikedepankan dengan primasi. Saya sepakat, tapi saya akan coba menggabungkan ini dengan 2 observasi. Kenapa kita tidak memiliki daya saing yang sama dengan apa yang kita saksikan di Tiongkok? Itu dikarenakan 3 atribut. Yang pertama tentunya budaya entrepreneurial di Indonesia itu mungkin tidak setinggi budaya entrepreneurial atau kewirausahaan seperti yang kita saksikan di Tiongkok. Yang kedua, itu yang saya observasi adalah yang seringkali disebut sebagai bureaucratic dead weight. Jadinya adanya inersia birokratis untuk tidak mau mengeluarkan izin dengan velocity yang kita saksikan seperti di Tiongkok. Yang ketiga, ini kalau menurut saya yang sangat struktural. Ini adalah kurangnya
fulus. Kalau kita lihat uang beredar di Indonesia atau M2 itu hanya kurang lebih 45-50% dari PDB. Sedangkan di Singapura itu 211% dari PDB dan di negara-negara maju itu di atas 150%. Jadinya keberadaan atau kinerja UMKM plus mikro itu sangat berkorelasi dengan tidak atau adanya uang beredar. Ini merupakan suatu keniscayaan. Jadinya kalau ini benar-benar bisa disikapi ke depan, mungkin kita lebih bisa mengedepankan the primacy of financing. Nah yang kedua, kalau menurut saya, ini kita melihat secara social behavior sudah terjadi divergensi antara postur kebijakan dengan opini publik. Ini diulas secara mendalam oleh Mas Iwan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan itu enggak nyambung. Dia FM, tapi masyarakat luas AM. Nah, masyarakat luas dalam konteks perilaku sosial itu lebih banyak membaca apa yang ada di sosmed. Apakah itu termanifestasi di TikTok, di Instagram, atau sosmed lainnya. Sedangkan policy maker itu lebih banyak membaca jurnal. Nah, mungkin ke depan untuk menjembatani dikotomi atau divergensi antara postur kebijakan dengan opini publik, apakah itu di tingkat kota primer ataupun tingkat kota sekunder ataupun kota-kota yang lebih kecil ataupun di daerah, itu bagaimana public intellectuals lebih bisa mengpipanisasikan konten-konten mereka dengan cara yang jauh lebih user friendly agar bisa dikonsumsi dan didigest oleh masyarakat luas. Khususnya termasuk pengusaha-pengusaha UMKM plus mikro. Ini kalau menurut saya kenyataan yang nggak unik dengan negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga cukup sangat pervasif di negara maju dan negara miskin. Yang mana kita sudah melihat adanya peningkatan depresi, peningkatan anxiety, peningkatan bunuh diri, itu dikarenakan social behavior yang sangat kental dengan penggunaan HP 8-10 jam per hari. Dan kebanyakan dari penggunaan HP tersebut itu bukan untuk kepentingan kewirausahaan, tapi lebih untuk kepentingan konsumsi konten-konten yang toksik. Nah, ini kalau menurut saya hanya bisa diobati, satu tentunya dengan pengurangan penggunaan alat tersebut untuk kepentingan konsumsi konten toksik, tapi kedua kalau menurut saya the onus, the responsibility ini adalah untuk kita semua sebagai public intellectuals untuk lebih bisa mengpipanisasikan konten-konten kita atau pemikiran kita dalam pipa-pipa yang sangat kental dengan masyarakat luas. Orang seringkali berbicara mengenai digital literacy hanya sebatas pengetahuan dan bagaimana mereka bisa memberdayakan alat digital. Tapi kalau menurut saya digital literacy itu harus diinterpretasi seakan-akan bukan hanya dia bisa mengelola data, tapi dia juga bisa mengelola resiko. Jadinya ketidakberhasilan banyak sekali teman-teman mikro UMKM dimanapun bukan hanya di Indonesia, itu karena mereka sangat tidak fasih dengan literasi digital untuk kepentingan risk management. Dan saya sepakat sekali dengan Mas Iwan bahwasanya social networking itu penting sekali. Tapi kita harus nggak bisa memungkiri kenyataan bahwa digitalisasi itu adalah bagian yang besar sekali dari kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali kita tuh meremehkan. Ada fenomena yang menarik yang mana orang tua di seluruh dunia itu sangat lebih overprotective terhadap aktivitas offline.
Tapi orang tua sangat underprotective terhadap aktivitas online. Yang mana kita nggak tahu anak-anak kita kalau menggunakan alat-alat digital itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang kurang berkenan. Nah ini kalau menurut saya sangat berkorelasi untuk bagaimana kita bisa memupuk, membina, mengawal social networking agar kewirausahaan di level mikro, small, medium, dan large itu lebih bisa membantu bagaimana kerangka pertumbuhan ekonomi kita itu syukur-syukur lebih daripada 2,7 kali seperti apa yang kita saksikan 30 tahun terakhir, dan bagaimana kita juga bisa melakukan redistribusi kesejahteraan yang lebih nyata. Ini sudah cukup nyata bahwasanya sudah terjadi inequality of income, inequality of wealth, inequality of opportunities, tapi juga centripetality of economic development. Pertumbuhan ekonomi itu semestinya harus sentrifugal, lebih nular ke kota sekunder, lebih nular ke daerah, tapi justru sentripetal. Jadinya lebih tinggi di kota primer dibandingkan di kota-kota sekunder atau kota-kota kecil. Kalau menurut saya peran mikro dan small medium enterprise itu sangat penting agar kita bisa membuahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, tapi juga redistribusi kesempatan, redistribusi kekayaan, dan redistribusi income, dan juga sentrifugalitas pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gita Wirjawan. Prof. Iwan, ada yang mau ditanggapi? Ya, ini yang tadi saya sampaikan, setiap kali saya ke Indonesia saya selalu belajar, dan hari ini saya belajar dari 3 pembicara ini, terutama dari Pak Emil, dari Purbaya, dan dari Mas Gita. Dan saya hanya ingin mengangkat satu hal yang kebetulan diangkat oleh Purbaya dan Gita. Jadi memang benar bahwa dari lubuk hati saya ingin UMKM di Indonesia itu mendunia. Tapi on the other hand saya juga tidak naif bahwa itu pekerjaan yang terlalu sulit. Oleh karena itu yang kita bayangkan sekarang itu adalah bagaimana kita mulai menduniakan UMKM Indonesia dengan Global South dulu. Dan kebetulan kita ingat 70 tahun yang lalu di Indonesia ada peristiwa yaitu Konferensi Asia Afrika yang sifatnya itu adalah non-blok. Jadi dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan bahwa saya sekarang terlibat dalam upaya untuk membentuk semacam network UMKM di Global South yang akan kita mulai dengan Indonesia dan Afrika. Dan oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada MOFA, Minister of Foreign Affairs, yang waktu itu kita sempat berbicara dengan Pak Hala dan beberapa direktur dari MOFA, yang kebetulan tahun depan Indonesia mengadakan Asia Africa Summit. Dan disitulah insya Allah inisiatif yang kita bayangkan itu kita bisa introduce, kita bisa mulai. Dan dalam konteks itu hari ini saya ajak salah satu teman saya, profesor dari Cornell, Profesor Ralph Christie. Ralph, can you stand up please? Ya. Jadi Profesor Ralph Christie ini sudah 20 tahun bekerja membantu UMKM di Afrika. Dan saya hanya sedikit sekali pengetahuan mengenai UMKM di Indonesia dan Asia. Jadi saya dengan dia ingin berkolaborasi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa membantu kami untuk membuat ide dan inisiatif ini terlaksana dengan baik. Untuk itu minggu depan tanggal 8 kita akan melakukan dialog. Bagaimana caranya, modalitinya bagaimana supaya kita bisa melahirkan betul secara konkret ada network antara UMKM di Indonesia dengan di Afrika. Tapi eventually bukan hanya Afrika. Itulah sebabnya kita sebut sebagai Network of
MSME in the Global South. Jadi dengan negara-negara berkembang. Thanks again untuk mengingatkan saya, tadi saya lupa menyebutkan itu. Dan tidak ada yang saya bisa bantah sama sekali. Apa yang disampaikan Pak Emil, itu kita tahu Pak Emil adalah guru kita semua. Dan saya ingat betul pertama kali saya mengajar di UI, itu menjadi asisten beliau. Dan sejak itu saya tidak pernah lupa bagaimana beliau itu memberi hak yang sebesar-besarnya bagi para asisten untuk berpikir. Itulah sebabnya sampai hari ini, jadi 50 tahun kemudian, saya selalu di depan kelas kepada mahasiswa, saya selalu mengatakan bahwa I'm not teaching you what to think, but how to think. Karena di negara yang penuh dengan pemikiran yang berbeda, itu tidak pada tempatnya kita mengajarkan kamu harus berpikir begini. No, but how to think. Let them decide apa yang terbaik. Dan prinsip itu saya terapkan di dalam melakukan survei kepada UMKM ini. Dan saya akan akhiri dengan satu hal, mungkin ini pesan bagi teman-teman yang siapa tahu berminat melakukan penelitian yang di masa depan. Kebanyakan penelitian itu selalu dimulai dengan kuesioner. Lalu setelah kuesioner selesai, kita bawa ke lapangan, kita tanyakan, kita isi kuesioner. Saya menghimbau jangan lakukan semacam itu. Karena apa? Karena kuesioner yang kita siapkan belum tentu itu yang dirasakan oleh para responden Anda. Dalam konteks ini adalah UMKM. Itu sebabnya di dalam penelitian kami kita melakukan 2 tahap di dalam melakukan penelitian. Jadi kita tidak hanya mengharapkan jawaban kuesioner, tapi even waktu kita membentuk kuesioner, kita ke lapangan, kita menanyakan isunya apa. Karena kadang-kadang sering kita hadapi bahwa kita seakan-akan kita tahu apa masalah yang dihadapi UMKM. No, we don't understand. Jadi untuk supaya kuesioner yang kita tanya betul-betul dirasakan dan relevan dengan apa yang dihadapi oleh UMKM, maka appeal saya kepada teman-teman peneliti, jangan sekedar langsung melakukan kuesioner, tapi even untuk membentuk kuesioner, tanyakan dulu kepada responden Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kepada Bank Indonesia dengan memberi kesempatan bagi saya untuk belajar. And last but not least, saya ingin mendedikasikan buku ini ke para UMKM, terutama responden yang telah membantu saya. Mudah-mudahan UMKM di Indonesia menjadi resilient dan menjadi tulang punggung ekonomi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali insight yang didapat dalam diskusi pagi hari ini. Sekarang kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ada di floor untuk bertanya, bisa ke Prof. Iwan, bisa ke Prof. Emil, Pak Purbaya ataupun Pak Gita, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya? Baik, langsung silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Nining Isusilo. Saya muridnya Pak Iwan dulu. Saya mengucapkan selamat atas buku ini dan saya juga melihat adanya upaya dari Pak Iwan Jaya Asis untuk mendengar UMKM dan kebetulan saya sendiri membuat UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari tahun 2005 dan merancang program Ultra Mikro yang mungkin banyak yang tidak tahu bahwa itu saya yang merancang tahun 2009 dan sekarang sudah diadopsi oleh Kementerian Keuangan dan mendapatkan 10 triliun dan debiturnya mencapai 10 juta orang. Jadi saya senang sekali merasa dapat teman dari bukunya Pak Iwan. Juga saya mendapat teman dari Pak Emil yang beberapa bulan terakhir menelpon saya untuk bagaimana bisa memahami UMKM. Pada saat 2005 saya merasa sendiri
rasanya sepertinya itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi di sebuah fakultas ekonomi Universitas Indonesia pada saat itu sangat makro. Dan saya juga waktu membuat disertasi dibimbing oleh Pak Anwar Nasution dan Pak Yuda Agung waktu itu sangat moneter, tapi hati saya ada di bawah. Jadi saya senang sekali berada di sini bahwa UMKM terutama yang mikro dan ultra mikro itu mendapat tempat, dan mudah-mudahan dari Listen and Design ini bisa dirancang program yang lebih bagus, karena saya juga merasa bahwa keinginan untuk memanusiakan mereka itu rasanya masih panjang. Jadi saya terima kasih sekali dengan adanya buku ini, apalagi tadi membuat Pak Gita membuat komparasi dengan negara lain, dan juga LPS ini ikut sangat berperan karena saya sebagai komisaris di sebuah bank perkreditan rakyat itu sangat melihat teman-teman di BPR juga ada istilahnya bukan too big to fail tapi too easy to fail kalau buat sebuah institusi keuangan yang kecil. Saya kira itu terima kasih banyak dan selamat atas penerbitan bukunya. Ditunggu lebih lagi Bank Indonesia menerbitkan yang lebih kepada pro pur dan pro ultra mikro. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke rasa syukur atas diterbitkannya buku ini, dan tadi bagaimana memang jalan untuk memanusiakan UMKM itu masih panjang ya Pak ya, tapi insya Allah bisa jadikan Indonesia pusat UMKM global. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik, silakan Pak langsung. Mungkin boleh mendekat supaya terdengarnya lebih jelas. Bapak boleh mendekat, izin Pak, boleh mendekat. Ya. Terima kasih. Apakah cukup kedengeran? Sudah cukup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dadan Gunawan. Saya ya UMKM juga lah. Gitu ya. Tapi saya di sektor digital. Terima kasih atas semua insight dari guru-guru saya di depan. Tapi mungkin saya ingin memberikan satu fakta hari ini. Saya tertarik dengan tadi penjelasan Pak Gita. Terima kasih Pak Gita. So this is different landscape karena kita sekarang UMKM dalam situasi digital gitu ya. Tapi mungkin ini fakta yang agak menyedihkan, tapi juga saya tidak tahu bagaimana buku ini mengungkapkan solusi ini begitu ya. Sekarang per hari ini menurut World Economic Forum tahun 2022, hijab yang diimpor oleh bangsa Indonesia itu sekitar 90 triliun per tahun Pak. And itu hampir semua majority adalah import gitu. Through apa dan through e-commerce gitu ya. Jadi di satu sisi ada banyak korban juga dari situasi ini. Maksud saya korban adalah kita bayangkan di Majalaya mungkin yang dulu produksi hijab, mungkin mereka akan habis through the time mereka akan habis. Mungkin di Tasikmalaya atau mungkin di Padang somewhere ya yang memproduksi hijab. Saya setuju bahwa this is about policy, tapi mungkin kalau saya ingin ambil lebih beyond policy, dan setahu saya ekonomi itu adalah mengenai keadilan gitu ya. Menurut saya ini sebenarnya bukan hanya policy tapi afirmasi gitu ya Pak ya. Kalau untuk UMKM, ini keberpihakan. Memang tugas pemerintah kan kalau tidak salah adalah untuk berpihak. Kalau kita pernah berpihak kepada konglomerasi, maybe it's time for us to think about afirmasi kepada UMKM ini. Apakah di buku ini, mohon izin Pak Iwan kalau memang ada di buku ini, karena saya sangat ingin membaca buku ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita diberikan sedikit teaser mengenai hal ini, I think it's quite important gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Pak Iwan boleh langsung dijawab apakah ini terkait permasalahan barang tadi impor. Tadi Mas mensitir kasus banyaknya import yang bisa mengganggu atau membunuh. Banyak barang impor dijual di e-commerce ya Mas ya, soal betul. itu ya. Saya ingat kira-kira 6 tahun yang lalu, itu di LIPI, dulu namanya LIPI, sekarang BRIN kalau nggak salah namanya. Saya pernah diundang, waktu itu saya sedang membantu Asian Development Bank. Dan di situ saya ingat betul, saya sampaikan be careful di Indonesia terutama UMKM-nya. Karena saya tahu persis selama saya di ADB, Cina akan menjadi seperti sekarang.
Tapi tidak banyak orang yang menduga waktu itu. Tapi saya sudah melihat, ini 6-7 tahun yang lalu, Cina akan mengalami kesulitan dengan pemasaran produk industri kecil mereka. Nah, mengapa pesan yang saya ingin sampaikan waktu itu adalah be careful, bukan hanya Indonesia ya, other Southeast Asian countries. Karena produk-produk itu tanda kutip terpaksa dijual di luar Cina. Dan itu yang terjadi sekarang. Tapi mengapa 6 tahun yang lalu tidak didengarkan dan tidak diantisipasi baru sekarang? Jadi sebetulnya sudah bisa diduga apa yang terjadi di Cina. They are experiencing oversupply, terutama produk-produk dari UMKM mereka. Satu-satunya solusi buat mereka keluar Cina. Dan Southeast Asia merupakan salah satu sasaran empuk buat mereka. Mereka mau masuk ke Afrika, tapi daya beli masyarakat di Afrika relatif rendah. Mereka mau masuk ke Latin Amerika, proteksinya tinggi. Jadi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang relatif terbuka itu menjadi sasaran empuk. Jadi kalau misalnya kita sudah mengantisipasi 6 tahun yang lalu, saya pikir hal-hal seperti yang kita lihat sekarang bukan tidak akan terhindar sama sekali, bukan. Tapi paling tidak kita sudah siap. Dan sekarang kesan saya, mungkin saya salah, saya hanya membaca media. Sekarang agak bingung kita, what to do menghadapi hal-hal ini. Dan sebenarnya salah satu yang juga relevan dari buku ini mengenai pertanyaan Bapak, itu adalah kalau kita mendengarkan mereka, they can tell you di mana sisi-sisi yang mereka tidak bisa. Karena bisa saja kita mengimport dari produk-produk dari negara lain yang kita tidak bisa menghasilkan, yang UMKM kita tidak bisa menghasilkan. Barang apa itu, dalam bentuk apa dan bagaimana pengirimannya, ask them, listen to them. Sesederhana itu. Jadi sebenarnya permasalahannya tidak sulit, tapi mungkin, ini hanya dugaan saya, mungkin tidak ada waktu, beberapa pemikir sehingga tidak ke lapangan, atau kalau ke lapangan, tadi yang Pak Emil sampaikan, berbicara dengan UMKM dan berbicara dengan UMKM itu bisa dua hal berbeda. Saya sendiri mengalami di sebuah tempat, saya tidak perlu menyebut nama, saya ingin berdialog dengan petani kopi. Tapi waktu saya mendarat dijemput oleh bupati. I sense something is not going to be right. Karena kalau sudah ada bupati, ini petani kopi tidak akan jujur. Jadi, tapi saya harus menghormati tuan rumah, jadi saya ikuti saja terus. Ada sesi pertanyaan, jawabannya standar, tapi saya tidak puas. Jadi saya memberitahu kepada teman saya yang kebetulan ada di daerah itu, bisa nggak diatur saya berdialog tanpa ada pejabat? Alhamdulillah bisa diatur besoknya. UMKM yang sama, saya ajukan pertanyaan yang sama hari sebelumnya, jawabannya berbeda. Bukan hanya berbeda, tapi terbalik. Jadi sebenarnya ini kan bukan rocket science ini. Ini sederhana saja. Itu tadi yang saya maksudkan dengan mencoba mempenetrasi isi dari kepala para pelaku UMKM. Sesederhana itu. Saya tahu mungkin Bapak Ibu menganggap, ini enggak ilmiah ini. No, you don't need to be scientific untuk itu. Just listen to them. Dan kalau kita bisa menangkap isi apa yang ada di otak mereka, cara kita membuat kebijakan, bukan memilih kebijakan, tapi cara, that's what I call design. Jadi bukan the policy itself, terlalu banyak saya perhatikan upaya atau studi mencari kebijakan apa yang paling tepat ya. Sebenarnya 90% kebijakan yang ada sudah tepat. Tapi tidak bisa terlaksana dengan baik. Why? Because the design is not correct. Jadi sebetulnya masalah import yang Bapak sampaikan itu juga bisa terselesaikan, tapi ya itu kita harus mengantisipasi jauh sebelumnya. Jangan begitu masalahnya terjadi, jadi ibaratnya kalau kita sakit jangan lalu kita temperatur badan tinggi kita minum obat.
untuk menurunkan. Tapi kita tidak mencari apa penyebab mengapa temperatur badan kita tinggi. That's what I mean by listen to them and then you can design policy. Bukan mencari kebijakannya, tapi how to design the policy yang akan efektif. Jawabannya adalah kebijakan yang compatible, yang sesuai dengan the prevailing social capital, dengan kondisi modal sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bapak, mohon maaf waktunya sudah habis, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Bahwa buku ini juga walaupun saya belum membaca tapi sedikit-sedikit mencari apa sinopsisnya. Intinya adalah menyamakan frekuensi antara apa yang terjadi di masyarakat, kondisi sosial kemasyarakatan dengan kebijakan. Supaya yang tadinya 1 FM, 1 AM jadi 1 frekuensi digital. Terima kasih Pak Prof. Iwan, Prof. Emil, Pak Purbaya, Pak Gita Wirjawan telah ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan acara saya kembalikan lagi ke Dazen Frila. Silakan Dazen. Baik, terima kasih Mbak Anesya Dasuki. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua? What a very enlightening discussion. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada moderator kita hari ini Mbak Anissa Dasuki dan tentunya juga kepada seluruh Bapak Ibu panelis dan juga narasumber.